Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel Stockholic ya. Nah, minggu kemarin ini benar-benar euforia saham ya, dimana saham ISG naik kenceng sekali. Nah, sebelumnya ini saya akan membahas yang pertama dari Pilpres ya, hasil Pilpres Amerika dimana sudah diumumkan resmi ya, Joe Biden memenangkan pemilu US dengan 290 electoral vote melawan Donald Trump yang 214 ya. Ini jauh sekali ya masihannya. Nah, ada beberapa yang belum final, cuman kalau dari sini kan sudah melebihi 270, jadi sudah dipastikan menang Joe Biden. Nah, apa saja sih yang perlu diperhatikan kalau Joe Biden ini menang? Yang pertama adalah kebijakan dari Joe Biden ini sebenarnya lebih menguntungkan ke negara emerging market ya. Kalau Donald Trump ini kan pinginnya Amerika itu berkuasa penuh lah. Anggapannya make America great again kan. Kalau Joe Biden ini lebih bersahabat. Jadi kemungkinan dana-dana dari asing ini akan kembali masuk ke negara emerging market. Kalau Trump yang memimpin, orang Amerika itu dia akan berusaha supaya investor tuh masuk ke Amerika semua. Jadi Amerikanya yang kuat. Kalau Biden ini enggak. Jadi ini adalah suatu positif untuk hal yang positif untuk negara emerging market, salah satunya Indonesia. Nah, yang kedua adalah Joe Biden di kampanyenya bilang bahwa dia akan mengurangi bahan bakar yang mempunyai polutan tinggi ya, kayak batu bara, minyak, itu dia akan berusaha mengurangi dan menggantikan dengan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan. Jadi sektor yang bagus adalah kemarin kan ada berita pembuatan baterai lithium ya, dimana baterai lithium untuk mobil listrik itu salah satu bahan bakunya adalah nikel. Nah, itu akan terdorong juga. Selain itu adalah mungkin industri solar panel kedepannya juga akan bagus searah dengan kebijakan dari Joe Biden. Oke, sebelum masuk saya mohon untuk dukungan dari teman-teman ya, support dari teman-teman dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini. Nah, saya akan bahas yang pertama dari ISG. Saya nggak bisa menggunakan lagi yang RTI ya guys, karena sudah full premium. Jadi ini saya akan lihatkan chartnya dari Chartbit. IHSG naik kencang dari level 5000 naik ke level 5300-an ya. Dia akan berusaha ngebreak di level ini 5370, 5400 lah. Ini akan dia usaha break dulu. Terus berikutnya akan berusaha ngebreak di level ini 5700 IHSG. Nah, asing selama seminggu kemarin masuk hampir 1 triliun. Di mana ini dalam tahun ini cukup besar ya, dia masuk kemarin itu dalam apalagi 2 hari terakhir ini. 2 hari terakhir asing masuk cukup banyak, hampir 1 triliun. Sebelumnya kan asing setiap minggu keluar terus. Kemudian untuk harga emas gold price juga mengalami rally ya, dari level 1860 naik hingga ke level 1951 sekarang. Rally-nya kenceng banget, harga emas juga naik. Nah, ini berimbas positif untuk emiten-emiten yang ada di bidang emas ya, Antam, MTKA segala macam seperti itu. Terus untuk coal, sektor coal price juga ada mengalami kenaikan ya, dimana kalau minggu kemarin kan levelnya masih 58, 59. Sekarang coal ini masih loading, ada di level 62 sudah, 61, 62. Nah, diharapkan berarti di China kan juga mau memasuki winter ya, musim dingin. Diharapkan impor dari China akan meningkat lagi sektor coal. Walaupun ke depan mungkin coal ini akan berkurang ya, mungkin 30-40 tahun lagi, karena ini kan polutannya tinggi. Jadi cuman untuk sekarang coal ini salah satu yang paling murah, bahan bakar yang paling murah, jadi tetap akan dipakai lah. Oke, coal emas sudah, sekarang saya akan masuk ke emitennya ya. Selama seminggu kemarin, saham apa sih yang paling banyak diborong oleh asing? Nah, ini saya menggunakan Sukor Sekuritas ya untuk melihat foreign flow-nya. Ini, nah ini. Yang pertama adalah Bank BCA. Bank BCA setelah dibuangin terus, akhirnya dibeli oleh asing, diakumulasi. Kalau kita lihat daily-nya, asing ini sudah beli Bank BCA selama 7 hari berturut-turut, dimana kemarin hari Kamis dan hari Jumat itu pembelian paling banyak ya, 500M dan 280M. Nah, ini yang menyebabkan harga saham Bank BCA naik kenceng ya. Sekarang ada di level 30 ribuan kalau nggak salah.
Bentar saya lihatkan ya. BCA 31500 sekarang. Jadi dia sudah mulai rebound naik lagi ini. Wih, kencang sekali dari 29 ke 31500. BCA cocok untuk long term ya. Jadi simpen jangka panjang dengan average tahunan kurang lebih sekitar 20% lah. Kalau kita lihat dari track record 2010 ke 2019 ya. Itu setiap tahun rata-rata kenaikannya 20%. Bank BCA. Terus berikutnya ada saham apa lagi nih? BRI. Nah, ini jenis lah ya, banking ya. Astra, MDKA. MDKA ini sektor emas, dimana dia naik terus ya, sudah golden cross di 1600-an, naik sampai sekarang di level 1935 emas. Nah, ini bahkan sempat hampir menyentuh level 2000 sudahan. Dia naik terus. Asing pun masih beli. Coba kita lihat secara daily-nya ya. MDKA. Nah, MDKA asing masih masuk terus ya. Selama berapa hari nih? 3, 4, 5, 6 hari berturut-turut. Nah, kita lihat ya, hijau terus nih. Nah, ini asingnya masuk terus di saham berkode MDKA ini. Oke, next ada ROTI. ROTI ini juga asing. Kalau teman-teman mengikuti video saya, teman-teman pasti tahu ya bahwa ROTI ini dibeli terus sama asing. Coba saya lihat secara harganya ROTI. Nah, teman-teman bisa lihat ya, bid overnya ini nyomplang ya. Bidnya 24.000, overnya cuma 1000 lot. Saham-saham kayak gini kalau sekali naik bisa AR, bisa naik kenceng lah. Ini lihat teman-teman, cuma satu lot 90 lot, gampang sekali untuk menaikkan saham ini. Secara fundamentalnya sih dia mengalami penurunan ya, dari 2019 laba 200M sekarang tinggal 120M. Cuman asing beli terus, entah apa yang mungkin mau melakukan aksi korporasi ya. Nah, harganya pun habis sideways, terus ada kenaikan yang sedikit ya, dari 1240, 1250 sekarang ke level 1300. Jadi cukup menarik untuk dicermati ya. ROTI. Terus Unilever ya, ini saham defensif, Kalbe seperti biasa. Oke, sekarang saya akan lihat ya, yang paling banyak dijual asing adalah Telkom. Cuman Telkom ini terakhir sudah dibeli oleh asing kembali. Karena ini menurut saya harganya kemarin, kalau teman-teman ikut grup saya yang Stockaholic, saya di situ kan bilang bahwa harga Telkom di level 2500, 2550 itu menarik karena itu sudah harga di bulan Maret ya. Sudah diskon cukup parah. Itu sudah bisa dikolek lah saat itu. Dan laporan keuangan Telkom pun nggak jelek loh. Nah, ini Telkom ini kan, kalau ini asing kan keluar terus. 3 hari terakhir, Rabu, Kamis, Jumat, dia mulai masuk perlahan-lahan. Asing mulai masuk di Telkom. Seperti itu. Nah, ini saya kasih lihat ya laporan keuangannya Telkom. Terakhir di 2830 secara fundamental nih. Di 2019 dia 16 triliun labanya, di 2020 16,6 triliun. Kenaikan sangat sedikit sih, tapi ya di musim pandemi dia bisa naik, itu sudah sangat bagus. Secara operating profit dia ada penurunan sedikit. Jadi stabil lah ya. Secara fundamental dia stabil Telkom. Tapi harganya yang terdiskon parah. Book value-nya termurah ya, 2,3 kali. Sebelumnya kan 3 kali, 4 kali. Sekarang tinggal 2 kalian. Untuk long term Telkom bagus. Kalau untuk trading gimana? Nih kita lihat ya. Dia sudah mantul kan dari ini. Ini kan level yang di sekitar Maret ya, 2550 ini. Nah, dia sudah mantul ini. Kalau misalkan teman-teman mau take profit sebagian sudah bisa ya, karena sudah mencapai target dari 25 ke 28 kan, ya anggap 26 lah, 26 ke 28 kurang lebih sekitar 10%-an. Bisa di take profit juga untuk saham Telkom. Kalau untuk trading ya, tapi kalau untuk long term sebenarnya kalau saya lihat bagus di hold juga. Oke, itu untuk saham yang paling banyak dibuang ya, BNI. BNI juga paling banyak dibuang, 200M. KPIG ini punya MNC ya, Waskita, TUWR. Nah, TUWR ini juga salah satu yang cukup menarik. Nanti saya akan bahas lebih detail ya. Nah, kemudian saya akan melihat, kan sekarang Q3 lagi keluar kan, mulai keluar perlahan-lahan. Gimana sih cara kita mengecek laporan keuangan Q3? Itu kita masuk websitenya idx.co.id. Ini ya.
Terus di sini teman-teman lihat di bagian perusahaan tercatat, laporan keuangan dan tahunan. Di sini. Nah, teman-teman klik, nanti akan keluar. Kita bisa ngecek beberapa kode emiten sekaligus. Contohnya misalkan saya mau ngecek, saya lagi menanti-nanti yang punya IPTV nih. Nah, selain ini saya juga bisa cek, misalkan punya TUBR nih. Nah, terus misalkan punya BHIT. Nah, langsung sekaligus. Terus periodenya, mau triwulan 1, triwulan 2, atau triwulan 3, bahkan tahunan. Karena sekarang kan kita lagi menanti yang Q3 ya, berarti saya pilih yang triwulan 3. Ternyata belum semua keluar. Yang keluar dari BHIT, IPTV, TUBR ini cuman TUBR. Nah, nanti datanya akan keluarnya seperti ini. Mana yang perlu dicermati itu adalah yang ini loh. Financial Statement 2020 ini 3. Kalau kita klik akan keluar PDF-nya. Sekarang teknologi sudah memudahkan sekali kita ya untuk menganalisa. Jadi datanya gampang diambil, kita gampang untuk menganalisanya langsung. Nah, ini contohnya. Ini biasanya saya akan langsung lihat ke bagian equity-nya. Nah, ini ya. Laporan posisi keuangan kan ada aset, ada liabilitas. Aset dikurangi hutang atau liabilitas menjadi ekuitas. Nah, saya biasanya melihat tuh ekuitasnya. Ekuitasnya tahun lalu kan ini satuannya dalam juta ya. Jadi kalau 8.700.000 ini artinya ditambahin nolnya 6. 8,7 triliun. Ekuitasnya dari 8,7 triliun tahun lalu sekarang menjadi 9,7. Ada kenaikan. Nah, kalau dari ekuitasnya sudah positif itu sudah poin plus, bagus. Ini contoh yang punya TUBR ya tadi ya. Terus yang kedua adalah dari laporan laba ruginya. Laporan laba rugi jangan cuma dilihat dari profitnya, karena profit bisa dari jual aset kan. Kita lihat dulu dari omsetnya. Omsetnya 2019 4,6 triliun, 2020 naik menjadi 5,5 triliun. Bagus sekali ya, di masa pandemi bisa naik omsetnya. Terus kita lihat labanya, mana nih laba-laba. Nah nih jumlah laba rugi komprehensif dari 1,5 triliun naik menjadi 1,9 triliun. Artinya secara fundamental TUBR ini bagus sekali, kuat ya. Secara fundamental dia mengalami kenaikan aset, mengalami kenaikan laba. Cuman kita juga harus lihat bagaimana dengan pricing untuk saat ini. Seperti itu. Oke, untuk membaca laporan keuangan simpelnya seperti itu ya teman-teman. Jadi setiap, kalau untuk investor jangka panjang pasti melihatnya itu dari laporan kuartalan. Saya lagi pegang saham apa nih? Nah, setiap laporan keuangan keluar dia akan ngecek. Oh, asetnya bertambah, ekuitasnya bertambah, laba ruginya dia positif, profitnya bertambah. Seperti itu. Oke, ini saya close. Berikutnya adalah ini IPTV ya. Ini adalah saham-saham yang saya watch ya, masuk watchlist saya. IPTV seperti sebelumnya, ini saya masih menunggu ada kenaikan ya. Masih belum bergerak dia, masih sideways terus. Terus BJBR. Nah, BJBR ini sudah menyentuh target ya. Targetnya sudah kan 1140-an ini. Dia naik dari level 1000 hingga 1140, sudah 10% lah. Ini kalau mau take profit sudah bisa ya, TP1, TP pertama. Nah, kalau dia naik lagi itu artinya dia akan menuju target berikutnya. Cuman saya sih kalau di level sekarang sudah bisa take profit lah. Yang menarik ada di sektor ini, Bakri Group ya, PRMS. Ada kenaikan yang cukup signifikan harga sahamnya menjadi dari level 52 ke level 60-an, 65. Nah, PRMS ini dia Golden Cross ya, sempat Golden Cross di harga 54. Cuman sekali lagi ya, ini saham yang super high risk. Super high risk, super high return. Nah, teman-teman bisa lihat nih, ini Golden Cross kan di level 54 ya, kurang lebih. Kalau sekarang udah level 65 nih, naiknya sudah berapa persen tuh? 20% ya. 10% kan 5 poin. Kalau 54 ke 65 berarti dia naik 10 poin kan. 20%. Naiknya kenceng sekali PRMS. Ada satu lagi itu energi. Punya Bakri ya. Dia juga Golden Cross naik dari level 50-an ini, level 53 sekarang ada di level 60. Seirama ya. PRMS sama energi ini. Nah, dan ada satu lagi itu yang melakukan corporate action, yaitu Dewa. Ini Bakri Group lagi banyak harga sahamnya udah ada kenaikan dan juga ada corporate action.
corporate action Dewa saya akan bahas sekilas. Ini disclaimer on ya teman-teman, jadi tidak ada ajakan untuk membeli atau menjual saham. Jadi semua keputusan investasi ada di tangan masing-masing investor, resikonya juga. Oke, nah ini kok kecil banget ini. Bentar ya, gimana nih cara ngedeinnya? Nah ini, coba saya gedein ya. Ini adalah salah satu jadwal RUPS ya. RUPS-nya Dewa tanggal 18 Desember nanti, di mana agendanya salah satunya adalah ini loh. Dewa punya hutang ke High Rank Investment 23 juta US dollar, artinya 350 M. Di mana utang tersebut akan dibayarkan perseroan dengan mengkonversi hutang menjadi saham. Ya, jadi debt-nya dikonvert menjadi equity. Debt to equity. Hutang dikonversi menjadi saham dengan harga ini. Harga konversinya adalah 60 per lembar. Saham Dewa sekarang kan di 50 ya, tidur. Bubuk nyenyak. Sekarang dia akan dikonversi di 60 per lembar saham. Nah, cuman ini dia masih RUPS ya. Konversinya adalah non-hamed, tanpa hamed. Artinya private placement. Jadi dia nggak mengasih kesempatan untuk investor-investor sekarang menebus saham R-nya ya, tapi langsung dikonversikan. Kenapa? Karena sudah ada standby buyer-nya, yaitu High Rank tadi, sebagai orang yang memberi hutang kepada Dewa. Nah, itu patut kita cermati juga. Cuman ini juga super high risk. Tapi kalau misalkan teman-teman mau sukanya high risk high return ya, mau beli saham Dewa, teman-teman bisa cek di saham negonya ya. Kan di reguler harganya 50. Di negonya itu harganya cuma 16 loh. Nah, kalau teman-teman beli di sini ini ada yang menawarkan Dewa di harga 19 ya. Itu 100 lot, di harga 20 8.000 lot, 25 10.000 lot. Kalau teman-teman beli di harga 20 lah, katakanlah 8.000 lot. Terus saham Dewa ini bangkit dari 50 jadi 60. Artinya kenaikannya itu sudah berapa persen tuh? Dari 20 jadi 60, 300% tuh. Uang 1M sudah jadi 3 miliar. Nah, tapi ya harus diperhatikan volumenya juga ya, karena Dewa ini kan nggak bisa kita masuk dengan jumlah gede ya, kayak 1M gitu. Pasti ketahuan lah, nggak mungkin dia diangkat. Kalau kita masuknya nggak terlalu banyak ya nggak kerasa si bandarnya untuk menaikkan lah. Jadi kalau mau beli bisa di nego saham Dewa. Dia ada corporate action nanti di Desember ya. Berikutnya Telkom. Nah, Telkom tadi sempat saya bahas ya, dia ada kenaikan cukup signifikan dan dia bisa take profit lah karena sudah naik 10%-an lah dalam berapa hari aja nih. Sekitar 1 week lah kurang lebih. Terus Aisyah hampir sama kayak Dewa, dia mengkonversi hutang menjadi menerbitkan konversi hutang menjadi saham. Nah, cuman kalau di Aisyah ini itu jajaran manajemennya pun juga ikut berubah. Jadi selain konversi hutang menjadi saham, manajemennya pun ada perubahan seperti itu. Nah, kalau kita lihat 2019 dia minus 3,6 triliun equity, sekarang minusnya tinggal 1,3 triliun. Profitnya dari minus 150 M menjadi minus 50 M. Ya ada kenaikan lah, walaupun masih parah ya, masih minus. Ini untuk long term, kalau teman-teman suka yang high risk high return itu bisa masuk di sini, Aisyah. Terus BHIT. Nah, BHIT ini ada corporate action di mana Haritano mengumumkan mau buyback ya. Nah, cuman umumin mau buyback itu belum tentu 100% buyback. Tapi biasanya itu kebanyakan memang di buyback sungguhan nih. Nah, jadi Pak HT itu menyiapkan dana sekitar 600 M lah. Saya ada baca artikelnya itu untuk buyback saham ini. Makanya dia dari 50 langsung terbang ya, jadi 79 ini. Dari tidur 50 naik ke level 79. Nah, terus ada mau, kalau nggak salah ada mau konversi juga. Konversi atau menerbitkan obligasi gitu. Coba saya cari beritanya ya. Di level 170-an. BHIT. Sebentar, coba saya cari beritanya. BHIT. Oh, BHIT. Bangkit dari 50. Nah ini ya, yang buyback ini ya. Nah ini saham BB. Coba saya baca sekilas ya beritanya.
mau siapkan dana 675 miliar. Bla 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 bla. Setelah buyback akan menjadi 9 enggak sih. Saya ada baca kok, dia ada kayak kalau mau konversi juga itu di harga itu masih 170-an bahkan. Jadi jauh dari harga sekarang ya, yang 70-an ini. Sekarang berapa sih tadi? 679. Nah, cuman nanti teman-teman bisa bantu saya kalau ketemu ya artikelnya ya. Dimana mau konversi obligasi di level 170-an untuk BHIT ya. Cukup menarik kalau trading, scalping jangka pendek. Terus Inco ini sektor nikel ya, dimana selaras dengan kebijakan Joe Biden, dia kan salah nikel untuk baterai lithium, bahan baku untuk baterai lithium. Secara keuangan juga naik gila-gilaan, 1,1 triliun ya, versus 2019 cuma 2 miliar labanya. Nah, kita lihat yang 2018 lah, 800 M. Sekarang 1,1 triliun. Naiknya bagus, banyak sekali ya. Tapi harganya dia juga sudah tinggi, harganya tinggi ya. Di harga sekarang yang tinggi. Cuman kalau sektornya memang lagi bagus, kalau nikelnya memang mau dipakai, sebenarnya harga tinggi ini nggak masalah untuk long term ya. Karena pasti akan kepake juga. Kalau bener, kan ada rumornya Elon Musk mau bikin pabrik baterai lithium kan di Indonesia. Karena dia kan Tesla kan mobil listrik. Nah, kalau memang nikelnya akan diserap seperti itu ya, semua emiten berbasis nikel akan naik kenceng. Antam juga akan terimbas naik kenceng ya. Cuman Antam ini menunggu super holdingnya. Kan pemerintah mau membuat super holding company ya untuk baterai lithium. Nah, berita-berita seperti itu tuh yang contohnya kayak Breeze kemarin yang dari 200 bisa naik jadi 1.200 sekarang. Seperti itu. Cuman ini yang super holdingnya Antam kan belum sampai final ya, ketok palu gimana itu nanti. Terus emiten terakhir yang akan saya bahas adalah J-Sky. Kenapa kok saya membahasnya emiten-emiten yang berbahan emiten bahan bakar semua ya, emiten energi. J-Sky ini kan emiten salah satu yang solar panel ya, yang sudah IPO. Mungkin satu-satunya bahkan ya, yang IPO. Jadi kedepannya ini sangat bagus industri solar panel. Saya yakin mungkin 40-50 tahun lagi itu setiap rumah itu akan ada solar panelnya, dimana energi matahari itu sebenarnya free. Siang hari matahari muncul, udah kalau dipasangin solar panel kan dia recharge lah, kayak baterai itu kayak di charge gitu loh. Jadi itu gratis loh, nggak ada modal apa-apa. Cuman instalasi awalnya itu yang gede biayanya. Cuman kalau itu sudah bisa diproduksi massal, maka biaya produksi itu akan menurun. Nah, saya lihat J-Sky ini adalah satu-satunya perusahaannya sudah IPO bergerak di solar panel, dan itu ke depan industrinya bagus. Oke, cukup sekian ya teman-teman untuk analisa minggu ini. Nah, saya yakin teman-teman banyak yang senyum-senyum nih karena minggu lalu kan cuan banyak. IHSG naik kenceng sekali. Nah, kalau teman-teman suka dengan video ini bisa subscribe, like, komen, dan juga bagikan ya, share ke teman-teman yang lainnya. Sekian videonya, happy cuan ya guys, see you.